السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih berada atau membahas hadis-hadis yang berada di dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, ya, sikap untuk pertengahan dalam melakukan ketaatan dan tidak berlebih-lebihan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wa la yushadda ad-dinu illa ghalabah, dan tidaklah, ya, seseorang itu berlebih-lebihan dalam agama ini illa ghalabahu, kecuali dia akan mengalahkannya. yakni agama ini akan membuat dia kalah, ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, maka bersikap pertengahanlah kalian. Wa qaribu, dan berusahalah sedekat mungkin dengan yang hak. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in min ad-duljah, dan memohonlah engkau pertolongan dengan pagi hari, ya, di waktu pagi atau di waktu luang, di waktu santai, di waktu hati itu sedang merasa tenang. Wa syai'in min ad-duljah, atau sesuatu dari gelapnya malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam riwayat yang lain yang beliau keluarkan juga dalam sahihnya, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu, maka bersikap pertengahanlah kalian. Wa qaribu, dan mendekatlah, ya, sebisa mungkin dengan kebenaran. Waghdu wa ruhu, dan berangkatlah engkau di pagi hari atau pergilah di sore hari. Wa syai'un min ad-duljah, dan sesuatu dari malam. Al-qasda tablughu, senantiasalah kalian menjaga iqtisad, yaitu sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Ya, ilzamul qasda ini ilzamul iqtisad
fit ta'ah, ya. Senantiasalah kalian menjaga sikap pertengahan, ya, tidak berlebih-lebihan, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan kalian atau sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di sini bahwasanya ad-dinu yusrun, inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Ya. Dan agama ini dia membawa solusi-solusi bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu tidak mampu untuk melaksanakan agama ini, ya, dengan yang seharusnya, yang dikenal dengan rukhsah. Karena agama ini tidak ingin membuat orang yang memeluknya itu kesusahan. Jadi setiap kali dia mendapatkan kesusahan dalam mengamalkan agama ini, ya, maka dan kesusahannya ini ada uzur syar'inya, maka Allah akan datangkan untuknya jalan keluar, kemudahan. Ya, misalnya orang yang dia berpuasa itu ya dimulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, ini puasa. Ya. Dan dia tidak boleh makan dan minum dan juga berhubungan suami istri di siang hari di bulan puasa. Ini aturan daripada puasa. Akan tetapi jika seorang dia mendapatkan uzur, ya, karena susah untuk melaksanakan puasa sesuai dengan yang disyariatkan, ya, misalnya karena dia sedang safar dan dia akan merasakan kesusahan atau dia sedang sakit, maka agama ini akan mendatangkan untuknya rukhsah, ya, yaitu boleh dia untuk tidak berpuasa di hari-hari dia sakit atau di hari-hari dia safar, ya, dan menggantinya di hari yang lain. Agama itu mudah. Maka orang yang dia ingin menyulitkan dirinya, ya, dengan agama ini, pasti dia akan kalah. La yushadad dinu, ya, la yushadad dinu illa ghalabah. Tidaklah seorang itu dia berlebih-lebihan dalam mempraktekkan agama ini, ya, dan dia menolak rukhsah padahal dia boleh mengambilnya, bahkan bisa jadi dianjurkan untuknya untuk mengambil rukhsah saat itu, karena rukhsah itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang tersebut, ya. Terkadang rukhsah itu pada asalnya adalah sunnah untuknya, ya, saat itu, atau pertengahan baginya, atau bahkan wajib untuknya untuk mengambil rukhsah dalam keadaan tertentu. Tapi kemudian dia memaksakan dirinya untuk tidak mengambil rukhsah, maka orang ini pasti akan kesulitan, ya, pasti akan kesulitan. Dan karena kesulitan tadi bisa jadi malah itu berbahaya untuknya karena dia akan meninggalkan agama ini atau menyepelekannya, ya. Nah, ada orang yang terlalu berlebih-lebihan terhadap agama ini, dan biasanya ini bagi orang-orang yang baru mengenal yang hak, lagi cinta-cintanya, lagi senangnya dengan yang hak, maka semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari, ya. Nah, padahal dia belum menguasai semuanya. Akhirnya dia memaksakan dirinya untuk mengamalkan itu semua, padahal ada rukhsah yang sebenarnya dia boleh mengambilnya, tapi dia tinggalkannya imma li jahlihi, mungkin karena kejahilannya, atau karena dia menganggap itu jauh lebih utama, ya, dengan keterbatasan ilmunya, ya. Pada akhirnya dia pun kalah, ya, tidak bisa melaksanakan agama tersebut. Bahkan wal'iyadzubillah bisa jadi dia futur, ya, dia merasa bete, dia merasa malas, ya, untuk beragama dengan baik, akhirnya dia meninggalkannya. Wallahi tsumma wallahi yang seperti ini terjadi, ya, yang seperti ini terjadi. Maka kita harus pertengahan, ya, dalam beragama ini. Tentunya kita tidak bisa pertengahan, yang mengambil pertengahan yang benar, yang mengambil sikap tidak berlebih-lebihan dalam agama ini dengan bentuk yang benar, kecuali kalau kita memiliki ilmunya, ya. Maka kita harus senantiasa belajar dan belajar, tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti. Dan kalau orang lama tidak belajar,
Atau kalau orang itu lama tidak mendengarkan nasihat, maka dia bisa jadi akan menjauh dari kebenaran dan hatinya itu akan menjadi keras. Ya. Naam. Wal'iyadzu billah. Wa la yushad ad-din illa ghalabah fasaddidu wa qaribu. Saddidu, ya, sadad yakni senantiasalah kalian menjaga sikap tidak berlebih-lebihan dalam agama ini. Ya, sadad yakni at-tawassut, pertengahan dalam beramal, pertengahan dalam beragama, tidak menyepelekan tapi juga tidak berlebih-lebihan. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang berada di tengah-tengah antara orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dan antara orang yang menyepelekan. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara Jabariyah, ya, antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang mengatakan manusia itu nggak punya keinginan apapun, semua itu Allah yang menggerakkannya, dia nggak punya kehendak. Sementara Qadariyah mereka mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak mutlak atas dirinya. Ya, Allah tidak berkehendak atasnya, tapi manusia itu yang sendiri yang berkehendak atas dirinya. Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ahlussunnah meyakini bahwasanya manusia punya kehendak, tapi kehendak dia adalah kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Syiah dan Nasibah. Syiah mereka orang yang ghulu, orang yang berlebih-lebihan dalam memuji atau mengagungkan keluarga Nabi Ahlul Bait, ya, sampai keluar batasnya. Sementara Nasibah, ya, atau Nawasib mereka itu orang-orang yang merendahkan, ya, tidak memberikan kehormatan kepada Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, atau Islam ini pertengahan antara orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Maryam adalah wanita yang tidak suci, dia wanita yang melakukan perbuatan keji, ya, berzina, wal'iyadzu billah, ya. Sementara orang-orang Nasara yang mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam, ya, orang Yahudi mereka menyepelekan dan merendahkan Isa, ya, ibnu Maryam, Nabiullah, dengan mengatakan Isa ini tidak masuk surga, ya, dan dia akan menjadi anjingnya neraka. Nah, wal'iyadzu billah. Sementara orang-orang Nasara berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Islam tengah-tengah. Ya, as-sadad, yakni mengatakan bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan juga Rasulnya. Ya, hamba Allah dan juga Rasulnya. Nah, saddidu, ilzamu at-tawassut, ilzamu sadad wa at-tawassut fil amal. Ya, senantiasalah kalian menjaga sikap pertengahan dalam beramal, ya. Akan tetapi mengambil sikap pertengahan ini bukan berarti menurut hawa nafsunya, akan tetapi dibimbing oleh ilmu, ya, dibimbing oleh ilmu. Nah, ahlu sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah asma dan sifat. Satu kelompok mereka menafikan semua nama-nama Allah dan sifatnya, yaitu seperti orang-orang Jahmiyah, ya, yang mereka menafikan semua sifat-sifat Allah, ya, dan orang-orang yang menetapkan tapi sebagiannya, ya, tidak semuanya, dan juga orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, ya, dengan menetapkan maknanya dan mengembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tanpa menyerupakan, tanpa menolak, tanpa merubah maknanya, ya. Saddidu wa qaribu. Qaribu. Nah, masih penjelasan di sini dikatakan la yushad ad-din ahadun wa qawluhu illa ghalabah ay ghalabahu ad-din wa ajaza dhalika al-mushadu an muqawamati ad-din li kathrati turuqihi wal ghadwatu. Kemudian dikatakan wa qaribu. Qaribu yakni
idza lam tastati'u al-akhdha bil akmal fa'malu ma yaqrubu min. Qaribu dari kata qarib, dekat, ya. Yani beramalah sedekat mungkin dengan apa? Amalan yang sempurna, kalaupun Anda tidak bisa mengamalkan dengan sempurna. Qaribu, sedekat mungkin. Kalau Anda tidak bisa melaksanakan dengan sempurna, maka paling tidak Anda berusaha agar amal Anda itu sedekat mungkin, ya, itu bisa sama atau mirip dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, saddidu wa qaribu. Sebisa mungkin berusaha untuk apa? Supaya amal ini mirip dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kita tidak bisa menyamai 100% seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Saddidu wa qaribu. Wa abshiru, dan bergembiralah. Ya, wa abshiru, dan bergembiralah, ya, karena orang-orang yang dia bersikap tawassut fil amal, tawassut fid din, pertengahan dalam agama, ya, tidak menyepelekan dan tidak berlebih-lebihan, ya, maka mereka ini akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita pertengahan. Ya, pertengahan dalam apa? Beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, memberikan hak-hak beliau, ya, dengan tidak menyepelekannya, dan juga tidak berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengangkat derajatnya di atas derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia di tempat tersebut, ya, dengan memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan memberikan sifat, ya, seperti Nabi Muhammad mengetahui tentang hal-hal yang gaib, apa yang akan terjadi hari esok sampai hari kiamat, Nabi Muhammad telah mengetahuinya, ya. Maka ini apa? Ini berlebih-lebihan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya, memberikan permisalan dengan safar. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Ya, kalau Anda ingin bersafar, maka safarlah, ya, Anda bil ghadwah, di awal pagi, ya, karena waktu itu Anda masih semangat, tenaga lagi terkumpul semuanya, ya, di awal pagi. War rauhah, ya, dan atau di sore hari, ya, di awal pagi atau di sore hari, ya, karena di sore hari hati itu sudah mulai tenang, ya, karena di siang hari dia apa? Banyak, ya, apa, berusaha di situ, ya, atau kalau dia melakukan perjalanan di siang hari dia akan mengalami apa? Kelelahan yang lebih, ya, panasnya udara, kemudian kemacetan di jalan misalnya, itu akan membuat dirinya tambah lelah, ya, hal itu akan membuat dirinya tambah lelah. Tapi kalau berangkat di sore hari, ya, maka di pertengahan jalan sudah mulai apa? Tenang, ya, kendaraan sudah sedikit, ya, kendaraan sudah sedikit, dan itu akan lebih mudah untuk, atau lebih cepat juga sampai kepada tujuan. Apalagi kalau di malam hari itu bumi sedang didekatkan, ya, sedang didekatkan. Wa syai'un minad duljah, atau di akhir malam, ya, di akhir malam. Nah, kalau rauha itu di awal malam atau di akhir sore, ya. Sementara di akhir malam itu syai'un minad duljah, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan untuk beramal seperti Anda ketika ingin safar. Safar itu sebaiknya dilakukan ketika sedang terkumpul kekuatan Anda, ya, hati sedang merasa nyaman, ya, maka lakukan safar di situ, karena itu akan membantu Anda untuk lebih cepat sampai kepada tujuan, ya, tanpa lelah. Begitu juga Anda ketika beramal, ketika melakukan ketaatan, maka lakukanlah, ya, ketaatan tersebut ketika di awal siang, ya, di awal siang, ya, karena di waktu itu, ya, hati Anda masih kosong, dalam artian belum banyak aktivitas, ya,
Anda masih fresh, ya, maka manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu tersebut, ya, untuk beramal, karena Anda akan lebih mudah, ya, untuk melaksanakan amal tadi dan membuat Anda senang dan suka dengan amalan yang Anda lakukan tadi. Karena hati Anda sedang senang, hati Anda sedang fresh, ya. Nah, atau juga lakukan setelah Anda beristirahat. Kalau Anda lagi capek, jangan paksakan diri untuk beramal saleh, ya, yang nantinya akan membuat Anda kesusahan dan kelelahan untuk melakukannya, ya. Kalau Anda bisa melakukannya, maka itu jauh lebih bagus. Lakukan amal tersebut ketika Anda itu sudah mengambil istirahat, ya. Maka usahakan kalau misalnya sebelum melaksanakan salat wajib, ya, sebelum waktunya, maka sudahi pekerjaan terlebih dahulu sebelum waktunya, mungkin 1,5 jam sebelumnya, sehingga Anda bisa mengambil istirahat, ya, sehingga Anda bisa mengambil istirahat. Nah, mungkin tidur sebentar, ya, atau Anda bisa istirahat, ya, menenangkan pikiran, mengambil menghirup udara yang segar, ya, sehingga pikiran itu fresh, kemudian Anda melakukan amalan, ya. Jangan dibiasakan, ya, melakukan amalan-amalan tadi, ya, ketika Anda sedang sedang banyak masalah, banyak pekerjaan, dan Anda tidak memberikan ruang antara waktu untuk melaksanakan amal tadi, ya, dengan istirahat. Maksudnya, ya, tadi jam sholat zuhur misalnya, karena ini aktivitas yang paling ramai biasanya, ya, yang paling melelahkan, ya, ini sholat zuhur 11:30 misalnya saat ini, ya, maka kalau Anda memungkinkan, istirahat sebelum 11:30, ya, ambillah waktu 1/4 jam sebelumnya agar Anda istirahat, Anda santai, ya. Nah, setelah itu Anda mengambil air wudu, ya, sehingga tubuh Anda menjadi dingin lagi, ya, terkena air wudu tersebut, Anda masuk dalam keadaan hati sedang tenang, dan Anda melaksanakan salat zuhur tadi, ya, dan hati Anda saat itu sedang tenang, sehingga Anda akan menikmati ibadah yang Anda lakukan, dan Anda akan cinta dengan ibadah tadi. Tapi kalau Anda melakukan ibadah tadi sementara hati Anda sedang galau atau kacau, banyak masalah, ya, dan Anda juga tidak memberikan ruangan, ya, Anda datang masuk ke masjid sementara Anda belum mengambil istirahat, hal itu bisa menyebabkan Anda itu tidak bisa menikmati ibadah tadi, bahkan mungkin akan membencinya, ya. Nah, bahkan mungkin akan membencinya dan akan mengakhirkannya, ya. Wal'iyadzubillah, dan ini tidak bagus, ya, dan ini tidak baik. Maka Nabi SAW memberikan contoh seperti ini, ya, dengan menyerupakan safar, ya, lakukan safar, ya, mintalah pertolongan agar Anda bisa sampai kepada tujuan, ya, dalam keadaan nyaman, senang, dan Anda pun menikmati safar, ya, dengan cara berangkat di awal siang, ya, ketika perjalanan juga tidak terlalu macet, ya, dan Anda masih fresh, ya, sehingga Anda bisa menikmati perjalanan tersebut. Nah, ketika sudah mulai lelah, ternyata perjalanannya sudah hampir sampai, sehingga Anda tidak merasakan kelelahan yang terlalu, ya. Kalau Anda terlalu lelah, maka istirahat, ya, istirahat. Jangan paksakan diri Anda untuk terus meneruskan perjalanan. Istirahat terlebih dahulu, ya, kemudian lanjutkan kembali ketika Anda sudah mengambil istirahat. Dan begitu juga beramal saleh, ya, begitu juga beramal saleh. Maka lakukanlah amal-amal tersebut di saat-saat Anda masih fresh atau Anda telah mengambil istirahat, ya, sehingga hati Anda tenang. Ketika hati itu tenang, maka lakukan amal, ya, lakukan amal. Bukan berarti bahwasanya Anda itu harus nunggu, ya, hati ini menjadi fresh kemudian dengan mengakhirkan waktu sholat misalnya, bukan itu maksudnya. Tapi justru Anda mengambil istirahat sebelum waktu sholat itu, sehingga ketika datang waktu sholat, masuk waktu sholat, Anda sudah merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah tadi, sehingga Anda bisa khusyuk, ya, akan hadir pada diri Anda apa-apa yang Anda butuhkan, ya, sehingga Anda bisa panjatkan dalam doa-doa Anda di dalam ibadah tadi, ya. Karena doanya orang yang hatinya lalai, hatinya tidak hadir, ya, hanya sebagai rutinitas saja, ini terkadang tidak dikabulkan, ya, tidak membawa
terkabulnya doa. Karena doa itu dikabulkan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya hadir. Ya. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa min kulli qalbin ghafilin lahin, ya, dari hati yang lalai, ya, yang tidak serius, itu doanya tidak dikabulkan. Biasanya doa-doa seperti ini hanya sebagai rutinitas saja dan hatinya tidak hadir. Karena tadi, ya, dia itu ketika berdoa ini dalam keadaan tidak tenang, ya, dalam keadaan tidak tenang, maka Anda harus mengambil, ya, waktu untuk istirahat, menenangkan hati agar Anda bisa beribadah dengan nyaman dan menikmati ibadah tadi. Nah, makna ista'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah, ya, yakni ista'inu ala ta'atillah bil a'mali fi waqti nashatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidhuna al-ibadah wa la tas'amun wa tablughuna maqsudakum. Ya, maksudnya, ya, kalian melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dengan melaksanakan amalan-amalan ketaatan tadi di waktu Anda sedang fresh, ya, semangat, nasyat, atau Anda dalam keadaan hati kosong dari dari berbagai masalah, ya. Nah, hatinya lagi senang, ya, sehingga Anda bisa merasakan nikmatnya ibadah yang Anda lakukan dan tidak bosan untuk melakukannya. Dan Anda pun akan sampai kepada maksud Anda, ya. Nah, ini dalil atau hadis yang disebutkan oleh muallif dalam bab tentang al-iqtisad fi ta'ah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba beliau mendapatkan ada tali yang terikat antara dua tiang masjid, ya, ada tali diikat antara dua tiang masjid. Maka beliau bertanya, mahadal habl, ini tali apa? Qalu hadha hablun li Zainab. Mereka mengatakan ini tali milik Zainab, ya. Jadi Zainab dia mengingatkan tali tersebut di antara dua tiang. Untuk apa? Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Ya, di mana kalau beliau ini sedang malas, ya, merasa malas untuk sholat, ya, nah, malas untuk berdiri, maka dia akan memaksa dirinya untuk berdiri dan berpegangan dengan tali tadi, ya. Nah, supaya dia ingin memaksa dirinya untuk beramal saleh, ya. Nah, mungkin atau dia sedang capek, ya, tapi dia tidak ingin istirahat. Dia akan tetap melakukan ibadah walaupun dalam keadaan capek tadi, ya, sehingga dia mengambil mengikatkan tali tadi untuk menolong dia supaya bisa tetap berdiri dan melaksanakan ibadah. Naam. Maka Nabi SAW mengatakan hulluhu, ya, lepaskan ikatannya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian itu salat ketika dia dalam keadaan semangat, nasyat, semangat, fresh, ya. Nah, fa idza fatara falyarqud, kalau dia lagi merasa lelah, maka istirahat saja, tidur saja. Ya, tidur saja. Kalau udah tidur, maka kembalilah semangat, ya, kembali tenaga kepadanya, ya, kepenatannya hilang dengan tidur tadi, kemudian dia sholat lagi.
itu jauh lebih baik ya daripada dia memaksakan dirinya ya untuk sholat sementara dia dalam keadaan tidak fresh. Sholat ngantuk misalnya ya. Nah, maka lebih baik tidur dulu, jangan paksakan. Ya, jangan paksakan Anda melaksanakan sholat sementara Anda sedang ngantuk-ngantuknya. Maka dijamin sholat Anda itu tidak apa? Tidak khusyuk. Susah. Nah, paling yang ada ngantuk ya, berdiri ngantuk ya, atau ketika sujud enggak bangun-bangun karena tidur. Akhirnya apa? Sholatnya enggak sempurna. Sholatnya enggak sempurna. Nah, akan tetapi jangan dibiasakan seperti itu. Ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Misalnya setiap waktu ya, setiap saat datang sholat Isya, ya, dia udah ngantuk duluan. Ya, misalnya. Ya, sesekali dia mungkin enggak sholat jamaah dulu karena ngantuk. Kata Nabi, tidur aja dulu. Ya. Mungkin sekali seperti itu karena dia enggak bisa melawan ngantuknya. Nah, maka lebih baik dia istirahat. Tapi jangan dibiasakan. Ya, kalau dia tahu setiap saat datang sholat Isya, kemudian dia ngantuk, berarti harus cari tahu dia sebab ngantuk itu apa. Oh, mungkin dia tidak qailulah, ya, tidak qailulah, tidak tidur siang. Nah, kalau Anda termasuk orang yang tidak bisa menguasai diri Anda ketika datang Isya, ya, dan Anda ngantuk, nah, maka berarti Anda rubah kebiasaan di siang hari yang tidak pernah qailulah. Karena qailulah itu dianjurkan ya. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah kalian karena syaitan ini tidak pernah tidur siang. Jadi orang-orang yang enggak pernah tidur siang mirip dengan syaitan. Begitu? La haula wala quwata illa billah. Ya, maksudnya selisih syaitan ya. Selisih syaitan bukan berarti orang enggak pernah tidur siang ya, berarti mirip dengan syaitan, tidak. Nah, akan tetapi ini adalah sunnah ya, sunnah. Nah, ya, ya kecuali kalau memang nggak mungkin dia ambil tidur siang. Tapi tidur siang qailulah itu kan yang namanya qailulah itu kata qalil, sedikit. Ya, bahkan orang yang kerja di kantor sebenarnya dia juga bisa mengambil ya waktu qailulah karena ada waktu istirahat setelah zuhur, biasanya istirahat sampai jam 1 masuk lagi ya, atau setengah 1 lah. Jadi itu kan lumayan. Habis salat zuhur dia istirahat, tidur. Nanti bangun dia fresh lagi. Dan itu jauh lebih disukai oleh bosnya daripada ya dia siang malah ngobrol ke sana ke sini ya, kemudian waktu masuk lagi ya pikirannya sudah tidak fresh lagi, tidak fokus lagi. Ya, susah akhirnya. Nah, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil hendaknya manusia ya itu tidak berlebih-lebihan di dalam masalah ibadah, dalam artian dia memaksakan dirinya untuk beramal soleh sementara dirinya itu dalam keadaan tidak fresh untuk mengamalkannya. Ya, dirinya tidak siap untuk mengamalkannya saat itu, tapi dia paksakan. Nah, maka ini kurang bagus. Ya, kurang bagus. Nah, akan tetapi hendaknya dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia mampu untuk melaksanakannya dan ringan baginya ketika dia melaksanakannya. Ya. Dan dalam keadaan dalam keadaan fresh ketika dia melaksanakannya, sehingga dia akan mencintai amalan yang dia amalkan tadi dan akan menjaganya baik-baik. Karena di antara sebab orang itu susah untuk khusyuk dalam ibadahnya ya, atau merasa tidak nikmat dalam ibadahnya. Nah, sebab utamanya yang paling utama tentunya karena dia menyelisihi syariat. Sekecil apapun syariat yang dia selisih pasti ada akibatnya dalam ibadah. Naam, sahih. Ya, menyelisih syariat. Apapun itu. Antum merasa enggak nyaman ya ketika ibadah. Antum kalau dirunut pasti ada syariat yang antum melanggar. Walaupun syariat itu mungkin tidak wajib sifatnya, ya, anjuran saja sifatnya atau sunnah ya, tapi Anda tinggalkan, pasti akan berpengaruh. Ya, walaupun itu amalan sunnah, kalau ditinggalkan, ya, akan berpengaruh dalam ibadah Anda. Ya, tadi misalnya menyepelekan masalah qailulah, padahal dia mampu, dan kalau dia mau mengusahakan pasti dia mampu. Ya, tapi karena dia menyepelekan masalah ini, akhirnya
begitu datang salat asar ya, atau salat maghrib atau salat isya, itu tidak nyaman ya, tidak merasa nyaman dalam ibadah tadi. Atau mungkin dia bergadang ya, terlalu larut malam sehingga mau melaksanakan salat subuh ya, rasanya berat, nah, dan yang lain-lain. Ya, maka hendaknya seseorang itu dia betul-betul memperhatikan ya sunnah-sunnah Nabi SAW dan melaksanakannya ya dengan baik, tentunya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia melaksanakan ibadah itu, diusahakan ketika dia ingin melaksanakan ibadah, dia itu dalam keadaan hatinya fresh, hatinya tenang ya, pikirannya tidak terlalu banyak yang mengganggu ya, tidak terlalu banyak yang mengganggu pikirannya, dalam keadaan tenang. Nah, ketika itu laksanakan ibadah, dan itu harus kita usahakan ya, itu harus kita usahakan. Memang yang paling susah itu di awal ya, yang paling susah itu di awal. Tapi kalau kita udah terbiasa ya, maka tidak ada yang susah ya. Makanya dikatakan dalam hikmah bahwa bisa itu karena biasa, bisa itu karena biasa. Yang susah itu yang membiasakan itu ya, membiasakan itu yang agak susah. Itu pun di awal-awal saja. Nah, di antara faidah dari hadis ini ya, bahwasanya agama muda itu agama Islam itu menginginkan kemudahan ya, dan mencoba senantiasa menghilangkan sesuatu yang berat di dalam agama ini ya. Dan Anda tidak tidak dianjurkan untuk melakukan sesuatu yang berat dalam agama ini. Dan melaksanakan sesuatu yang berat itu bukanlah suatu keutamaan ya. Nah, semakin dia berat melaksanakan ibadah ya, itu semakin utama, tidak juga ya, tidak juga ya. Nah, akan tetapi Islam itu menginginkan justru yang mudah. Bisa jadi yang mudah malah jauh lebih utama. Ada orang dia safar ya, dia lebih memilih untuk tidak berpuasa ketika dia safar. Dan yang satu lagi, dia tetap milih untuk berpuasa di saat dia safar ya. Nah, maka bisa jadi yang tidak puasa ketika dia safar, pahalanya jauh lebih bagus, lebih besar daripada orang yang puasa ketika dia safar. Walaupun dua-duanya ada petunjuk dari Nabi SAW, tapi yang tidak berpuasa di saat safar itu perintah Nabi ya, ucapan Nabi. Sementara berpuasa di saat safar itu perbuatan Nabi. Kalau ada perbuatan dan perintah, kita dahulukan perintah atau perbuatan? Nabi melakukan sesuatu dan Nabi memerintahkan sesuatu yang berbeda ya, kita dahulukan perintah beliau atau mendahulukan perbuatan beliau? Perintah ya, mendahulukan apa yang beliau perintahkan, karena itu yang lebih utama. Adapun perbuatan beliau ya, yang zahirnya itu bertentangan dengan apa yang beliau perintahkan, itu menunjukkan kebolehan ya. Anda lebih utama tidak puasa, tapi kalaupun puasa boleh ya. Jadi kalau ada perbuatan Nabi SAW dan perintah ya secara zahirnya itu bertentangan, nah, maka kita mendahulukan perintah beliau, apa yang beliau perintahkan ya, karena biasanya yang diperintahkan oleh beliau itu yang jauh lebih utama daripada apa yang beliau lakukan ya. Maksudnya beliau sama-sama memberikan contoh, ada perbuatan beliau, ada perintah beliau nih. Dan juga karena tidak semua perbuatan beliau itu juga bisa dilakukan oleh umat beliau, dan boleh. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bisa dilakukan oleh umatnya, atau memang boleh dilakukan oleh umatnya. Tidak semuanya, karena ada amalan-amalan beliau yang umatnya itu nggak boleh melaksanakannya ya. Misalnya Nabi SAW menikah lebih dari 4 istri ya. Nah, apakah umat beliau lebih ya boleh menikah lebih dari 4? Nggak boleh, maksimal 4 ya. Tapi kenapa istri Nabi SAW itu lebih dari 4? Itu khusus buat beliau. Ini perbuatan beliau dan ini perintah beliau.
Jadi kita dahulukan perintah daripada perbuatan. Ya, kalaupun sama-sama boleh, ya, maka perintah itu menunjukkan jauh lebih utama, sementara perbuatan itu menunjukkan kebolehan. Ya, kebolehan. Nah, apalagi kalau misalnya ketika dia melakukan amalan tadi, malah apa? Malah akan memberatkan dirinya. Ya, karena tidak setiap orang itu bisa puasa, ya, sambil safar. Wah, sayang nih, lagi lagi bulan Ramadan, ya, mendingan saya puasa saja. Nah, karena kalau saya mengqadha'nya, berarti saya mengqadha'nya di bulan Ramadan. Saya ingin mendapatkan keutamaan bulannya, ya, biar saya tetap puasa di bulan Ramadan. Boleh seperti itu, ya. Akan tetapi kalau hal itu sampai membuat Anda berat sehingga Anda tidak bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, ya, nah, karena banyak gangguannya tadi, ya, di saat safar, maka akan lebih utama kalau Anda melaksanakan puasa tersebut, ya, di luar hari bulan Ramadan. Nah, walaupun itu di luar itu, tapi Anda bisa melaksanakannya dengan sempurna. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah yukrahu ay ya'tamidal musalli fi athna'i salatihi ala syai'. Dimakruhkan seseorang itu dia salat dengan bersandar pada sesuatu yang menolongnya untuk tetap bisa berdiri. Ya, karena saking ngantuknya, ya, Anda bersandar ke tembok. Salat sambil bersandar ke tembok. Boleh enggak? Makruh, ini hukumnya makruh. Tapi tidak batal, hukumnya makruh. Nah, lebih utamanya, ya, kalau Anda sudah sangat ngantuk sekali, ya jangan dipaksakan. Nanti sholatnya kalau ngantuknya itu sudah hilang. Nah, al-hathu 'ala al-iqtisad fil ibadah wal iqbal 'alaiha binashat, ya. Anjuran untuk sikap, ya, tidak berlebih-lebihan dalam ibadah, ya, dan anjuran untuk apa? Melakukan ibadah tadi di saat dia dalam keadaan semangat, ya, ingin melakukannya. Nah, jawazul qu'ud fi shalah liman asabahu al-'iya. Nah, jadi bolehnya dia duduk, nah, dalam salat ketika dia sakit, ya, atau tidak mampu untuk salat. Ketika dia tidak mampu untuk salat, ya, dengan berdiri, maka dia boleh salat dengan duduk karena ini rukhsah untuknya. Nah, ya, ingkarul munkar la yakunu illa ba'dal ilm. Hendaknya ketika kita mengingkari suatu kemungkaran, kita harus mengetahui dulu apakah memang itu kemungkaran atau bukan. Ya, jangan langsung zahirnya kemungkaran langsung kita ingkari. Ya, tidak. Tapi Anda harus tahu dulu ini kemungkaran enggak. Karena bisa jadi dia melakukannya untuk tujuan yang lain dan itu bukan kemungkaran. Ya, dan itu bukan kemungkaran misalnya. Nah, yang jelas ketika kita ingin mengingkari kemungkaran, pastikan bahwa kemungkaran yang ingin kita ingkari itu memang betul-betul kemungkaran. Memang betul-betul kemungkaran. Ya. Nah, kita melihat ada ikhwan berjalan dengan akhwat yang kita tidak kenal akhwatnya siapa itu. Ya, langsung dipanggil, sini akhi. Antum udah ngaji belum sih? Ittaqillah ya akhi. Jalan dengan perempuan, ya, yang bukan mahramnya itu enggak boleh. Padahal dia tuh belum tatsabbut, belum nanya lagi. Ya, dia bilang itu adik saya baru pulang dari pesantren lama. Itu kan jadinya malu sendiri. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengingkari suatu kemungkaran, pastikan bahwa itu memang kemungkaran yang harus kita ingkari. Dan mengingkarinya juga harus dengan sesuatu yang tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada kemungkaran sebelumnya. Ya, kalau kita ingkari kemungkaran tadi, tapi malah justru kemungkaran yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya, maka mendingan dibiarkan. Ya, bukan berarti kita tidak mau mengingkarinya, ya, tapi membiarkannya itu jauh lebih ringan daripada kita mengingkarinya. Ya, saat itu. Nah, berarti mengingkarinya dengan hati kita, ya, dan dengan perbuatan kita menjauh dari tempat tersebut misalnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di saat itu, pada zaman beliau perang dengan orang Tatar, ya, Tartar. Dan saat itu orang Tatar itu suka mabuk-mabukan, maka dibiarkan sama Syekhul Islam. Karena mabuknya mereka itu apa? Keselamatan bagi orang-orang beriman. Karena kalau mereka dalam keadaan terjaga,
ya mereka akan membunuhi kaum muslimin. Tapi kalau mereka dalam keadaan mabuk, kaum muslimin punya waktu ya untuk menyelamatkan dirinya, sehingga itu mabuknya mereka jauh lebih bagus daripada mereka itu dalam keadaan sadar. Ya, nah, ya sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.